Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, jumpa lagi di Salim Afilah Official Channel. Kita terus menjelajah budaya peneguhkan makna. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu dari Gaza Palestina, karena kita mau ngobrolin Gaza bersama orang dalam. Ahlan wa sahlan, Bang Abdillah Oning. Ahlan bik. Masya Allah. Kalau panggilan lebih enak Bang Oning gitu ya? Lebih terlihat muda Bang Oning. 79 kan? Saya 82. Oh 82. Masya Allah. Kalau 82 berarti sama saya ya 11-12 ya. Dekat-dekat lah gitu ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Oning? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tiba di Indonesia? Saya tiba di Indonesia udah 1 pekan lalu. 1 pekan lalu. Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Lancar dari mana nih? Kalau dari Gaza keluar sampai ke perbatasan Rafah? Ya, dari Gaza ke perbatasan Rafahnya tidak lancar. Iya. Kalau dari perbatasan Rafah ke Kairo, alhamdulillah lancar. Lancar. Cerita waktu dari tinggal di daerah Ashifa ya, dekat rumah sakit di Ashifa. kota Gaza atau Gaza City. Iya. 200 meter dari rumah sakit Ashifa. Ya Allah, itu kan sekarang yang lagi rame-ramenya ya, diserbu oleh tentara penjajah ya. Sedang diduduki. Jadi tempat tinggal di sana, Allah alam, orang rumah pun di sana tidak ada informasi. ya. Dan keluarga istri pun ada yang meninggal dunia. Jadi tidak sempat ikut ke sini. Ya, jadi ya, kan ya. sudah 2-3 hari tidak ada informasi. Pada saat itu ketika Bang Oning harus segera menuju ke perbatasan dari Gaza City, kondisinya seperti apa? Kondisinya, kita udah buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Ustadz Salim Fillah yang kita baru pertama kali ketemu ya. Yeah. Sebenarnya saya juga sejak dulu itu sudah ngikutin kajian antum. Masya Allah. Lebih banyak itu kaula muda yang menggemari kajian antum. Jadi pada kesempatan ini tentunya kita pinginnya generasi muda di Indonesia itu bisa lebih meresapi, bisa lebih memahami lebih serius lagi tentang dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, jalur Gaza, khususnya umumnya di Palestina. Saya berada di jalur Gaza itu sejak tahun 2009. Waktu itu datang ke sana sebagai relawan? Saya datang sebagai relawan. Waktu itu saya aktif di salah satu lembaga namanya Mercy, Medical Emergency Rescue Committee. Berarti itu saat itu kan Mercy sedang ada proyek penggalangan dana untuk rumah sakit. Salah satu programnya itu pembangunan rumah sakit Indonesia. Betul. Dan berada di Gaza bagian utara, di kota Beit Lahia. Dan alhamdulillah 2010 sempat ikut kapal Mavi Marmara, terus masuk ke penjara Israel, terus keluar lagi. Teman-teman, Mavi Marmara tahu ya, waktu itu ada Freedom Flotilla, namanya armada untuk pembebasan. Itu relawan dan aktivis dari berbagai negara ya Bang? Ada lebih dari 160 negara. Ya Allah, 160 iya, negara bergabung. 600 orang berada ada berapa di kapal Mavi Marmara. Waktu itu ada sekitar 11 kapal kalau tidak salah. Yang paling besar ya? Itu Mavi Marmara. Mavi Marmara itu artinya Marmara biru ya, bahasa Turki. Iya, Marmara biru. Di Turki. Ya memang inisiatornya waktu itu aktivis Turki banyak sekali ya Bang ya. Dan mereka ada yang gugur ya Bang. Ada 9 orang. 9 orang relawan Turki yang gugur. Subhanallah, Bang Oning bisa cerita juga waktu itu. Iya, jadi kata Allah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang Oning ngapain di sana? Tidak ada pekerjaan, tidak ada. Jadi memang saya sendiri awalnya itu tidak punya keinginan sama sekali untuk tinggal atau menikah dengan muslim Palestina. Jadi kan, walaupun kita punya keinginan seperti ini, tapi kan Allah punya rencana yang berbeda. Tapi ternyata alhamdulillah menikah, jodoh di sana, rezeki di sana, dan memang siapa sih ngambil meninggal di sana? Ya kan, di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi Syam Palestina, tanahnya para murabitin yang berjaga-jaga itu 24 jam di perbatasan antara Gaza dan juga
Israel. Jadi evakuasi kemarin, Ustadz, Ya. evakuasi kemarin itu bukan cuma 3 hari terakhir saja, tetapi saya sudah berusaha untuk evakuasi selama 20 hari mandiri ya, 20 hari mandiri. Ya, ya. Tapi gagal terus. Gagal itu kenapa? Jadi pada saat evakuasi 20 hari sebelumnya itu kami tidak bisa keluar. Ya. Kiri kanan bom. Betul, betul, karena Hujan. bomnya kayak bom karpet gitu ya, Bom karpet bombing. dan kita nggak bisa ngapain. Hari pertama tidak bisa, hari kedua sampai dengan hari ke-20 saya sama istri sudah ambil keputusan kita nggak usah keluar deh, kayaknya kita tidak punya nasib untuk keluar. Oke. Ya sudah, nggak usah Tawakal. keluar, tawakal. Setelah hari ke-21 sudah mulai situasinya itu sudah mulai brutal, lebih parah lagi. Dan itu targetnya itu tidak hanya warga sipil Gaza, akan tetapi targetnya pun warga asing yang ada di jalur Gaza. Tidak ada yang aman. Tidak ada tempat yang aman untuk kami berlindung. Kami, Bahkan sekolah juga dibom, ya. rumah sakit juga masjid pun gereja dibom. pun dibom, Ya. semuanya dijadikan target. 21 hari sudah mulai tidak konsentrasi lagi. Jadi kata istri saya kayaknya kita harus keluar. Ya udah. 21 hari, 22 hari, 23 hari sudah mulai koordinasi dengan teman-teman Kemlu, ibaratnya maksud ibu situasi seperti ini bisa dibantu agar supaya teman-teman kedutaan RI Kairo bisa menunggu kami di perbatasan di Rafah, Gaza dan Mesir di Rafah tersebut. Kami di akhir dari evakuasi itu 3 kali sudah keluar rumah 10 menit harus Putar balik badan pulang ke rumah. Karena begitu kami jalan 10 menit itu sudah mulai kembali lagi bom hujan kiri kanan. Nah, itu kita lihat betul-betul dalam pandangan mata. 500 meter itu dan kayaknya kita nggak bisa lewat deh. Kalau lewat otomatis meninggal. Kena gitu. Kena. Karena jalur atau akses yang kamu lewati itu Ustaz, kiri kanan reruntuhan. Sudah reruntuh. Jalan pun sudah hancur seperti itu. Jadi untuk mutar baliknya pun sulit. Ya. Mutar baliknya pun sulit. Gagal. Pulang ke rumah. Besoknya lagi coba. Gagal lagi. Pulang ke rumah lagi. Hari terakhir evakuasi itu benar-benar penentuan apakah kami bisa berhasil keluar pintu Rafah atau tidak. Tentunya untuk pengambilan keputusan lolos atau tidaknya itu harus melewati akses yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa kami. Hari terakhir saya mampir ke rumah sakit Ashifa untuk koordinasi dengan kendaraan kami. Saya koordinasi ke saat itu kondisi rumah sakit Ashifa masih berjalan, masih aman, masih aman dan belum ada pihak Israel belum menduduki, belum menuduh macam-macam ya. Rumah sakit Ashifa datang untuk Menteri Kesehatan koordinasi apakah hari ini ada konvoi yang mengevakuasi pasien dari Gaza, kota Gaza ke perbatasan Rafah enggak? Kata mereka ada sekitar 8. Oh kalau kita bisa, kendaraan pengemudi bisa ikut di rombongan, oh bisa. Gabung di konvoi. Tapi aman nggak? Nggak ada keamanan. Gitu. Nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan keamanan. Oh ya sudah kalau gitu saya bilang, alhamdulillah saya juga koordinasi dengan teman-teman pemerintah. Saya ikut tapi kendaraan saya mobil yang kedua. Otomatis kendaraan saya juga ada koordinatnya dari pihak Israel. Jadi mereka tahu ini ada kendaraan pengemudi. Udah jalan ternyata kondisinya sama, terjadi penggempuran di kanan kiri di area Sheikh Ezlian atau di pantai barat kota Gaza. Ya, yang daerah pantai itu ya. Ayo, terus kita jalan bareng dengan ambulans kan gagal, terus pulang hari yang sama pulang nunggu 2 jam, sudah jam 3 sore. Harus ambil keputusan. Saya bilang ke istri saya, kita harus ambil keputusan saat ini dan untuk melewati pantai barat Gaza itu 90% meninggal. Karena sebelum-sebelumnya warga Gaza itu diarahkan oleh pihak Israel dari kota Gaza, Gaza Utara ke Gaza Selatan. Ternyata dibantai. Jadi
Iman dibantai, Betul. dibunuh di situ. Saya bilang ke istri saya, kita udah siap ya. Ya kita harus siap. Kalau contohnya takdir datang, mau nggak mau kita harus siap. Yang namanya kematian itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurin. Jadi kalau contohnya kita ditakdirkan nanti meninggal karena kendaraan kita ditembak, semuanya kita meninggal sama anak-anak, takdir kita seperti itu. Tapi kalau contohnya kita diloloskan dan dilindungi sehingga bisa berhasil ke pintu perbatasan sampai pulang ke Indonesia, sudah takdir Allah. Jadi memang dikuatkan, luar biasa. Muslimah perempuan Palestina itu suka memotivasi suaminya. Jadi dalam situasi seperti itu kan, mungkin kalau kita istri-istri Indonesia, kita harus ngapain nih? Harus gimana gitu kan? Tasnya di mana nih? Terus make upnya di bawah nggak? Terus gitu kan? Kalau kita enggak, kita itu lebih ke ya udah bawa paspor aja. Jadi kami dari Gaza itu baju di badan. Baju di badan. Saya bilang ke istri, kan kita mau pakai baju, ada rezeki kita di sana. Kalau kita lolos ini, ada rezeki kita di sana. Kalau kita nggak lolos, rezeki kita surga. Masya Allah. Itu keputusannya saya sebagai warga asing tentunya, walaupun 13 tahun lebih, tapi setelah melihat situasi kayak gini, itu semakin mengetahui tentang keberanian, keteguhan dan keimanan muslimah Palestina. Masya Allah. Saya bilang, maafkan Bang Onin kalau punya salah. Anak-anak juga saya bilang maafkan Bang Onim ya. Berapa putra putri Bang? Tiga putri satu, terus putra dua. Yang paling besar usia? Paling besar usia 11 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 7 tahun. Yang pertama namanya Filistin Indonesia, yang kedua namanya Nusantara, yang ketiga namanya Bahari. Allah. Ya. Saya ngelihat anak-anak, mungkin kita ini hari terakhir berada di Gaza, di dunia, dan insya Allah kita bertemu lagi di surga. Dalam situasi pengambilan keputusan seperti itu, otomatis kan ada rasa bahwa jika bom datang ini, apakah kaki saya putus lah. Ini dalam hal kita harus menerima namanya takdir. Karena tidak mudah kita menerima takdir itu. Ujiannya luar biasa. Setelah kita bilang, kalau sudah takdirnya seperti itu ya sudah. Tapi ternyata masih ada memuncah di dalam pikiran kita. Tangan saya putus kan? Nanti kalau ini bagaimana? Gitu ya, masih ada pertanyaan. Kalau rudal atau temer kafah kena kendaraan kita sudah seperti ini, anak saya meninggalnya seperti apa, istri saya seperti apa, itu ada seperti itu. Betul. Akan tetapi sepanjang jalan itu kami selalu membaca ayat kursi, istighfar. Dalam pikiran itu tidak ada sama sekali yang namanya kita punya paspor lah, dijemput lah, naik kendaraan duduk di sini, sama sekali. Pokoknya sama yang di atas saja. Serahkan semuanya. Begitu jalan 10 menit, tiba-tiba warga Gaza sudah di belakang karena mereka melihat ada kendaraan itu. Lewat jalan tersebut di perairan barat Gaza sudah mulai ditembak bagian belakang saudara-saudara kita. Jadi dalam kendaraan itu anak-anak semua. Mereka juga ingin mengungsi ke Gaza bagian selatan. Ternyata ditembak. Jadi di belakang saya itu sudah bersih. Otomatis sudah meninggal loh. Yang di depan saya sudah bersih. Jadi kiri kanan itu jasad anak-anak meninggal. Putri saya juga sempat ngeliat, saya bilang, nggak usah lihat. Ada sekitar 10 kendaraan hangus di depan saya. Dan itu masih ada apinya, darah mereka, teriakan, dan ada yang belum meninggal tapi berusaha untuk dengan merangkak gitu, lari. Tapi saya nggak bisa ngapain. Kalau saya turun, saya juga kena. Jadi saya nggak bisa ngapain, dan kendaraan kami pun ditembak oleh pihak penjajah. Sepanjang jalan sekitar 2000 itu kami harus melewati jasad saudara-saudara kita. Anak-anak Palestina, perempuan Palestina. Saya katakan bahwa sepertinya nasib kita juga akan seperti ini. Tapi alhamdulillah kami selalu berdoa. Saya itu selalu melantunkan doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim.
La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Doa ini benar-benar saya pakai. Jadi dalam situasi apapun, panik, terus juga depresi, dalam situasi yang benar-benar tertekan sekali. Tertekan, ya sudah, kita kalau hari ini kita selesai di sini sudah menjadi takdir Allah. Yang namanya kematian sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berhasil lolos. Sampai Rafah. Sampai Rafah kami tidak percaya bisa selamat. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 4 sore. 4 sore. Kami berangkat jam 3. Perjalanan sekitar 1,5 jam sampai di sana perjalanan. Jadi pada saat kami tiba, itu benar-benar saya ngerangkul anak istri, bilang kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita lihat tadi, 99% harus meninggal di situ. Karena kan ditembak. Terus saya katakan bahwa ternyata yang namanya takdir itu, kalau kita meninggal karena ditembak itu penyebab cuma 1%. Tapi kematian 99% itu penyebab. Jadi kalau kita meninggal di bawah reruntuhan, ya itu penyebabnya saja. Tapi yang namanya takdir itu sudah ditentukan. Jadi mungkin teman-teman saat ini melihat dengan tangisan kita, dengan kesedihan kita, melihat kematian, ya, mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa dan mengatakan bahwa yang namanya ajal sudah ditentukan. Kalau kalian mau meninggal bulan Oktober, ya sudah meninggal bulan Oktober. Kita nggak boleh melawan takdir karena sudah ditentukan. Anak-anak seperti itu sudah takdir mereka seperti itu. Jadi kalau contohnya saat ini sudah 40 hari terjadi peperangan, otomatis saya melihat masyarakat Muslim Indonesia sudah mulai menurun semangat mereka. Capek. Baru 40 hari dan bukan di medan pertempuran. Bukan 75 tahun penjajahan. Orang Palestina, orang Gaza sudah 75 tahun berjuang dan semangat mereka itu luar biasa. Sampai dengan saat ini kata mereka, sampai ke tingkat nanti jasad kami keluar, ruh kami keluar dari jasad, kami tidak akan keluar dari Gaza. Allah. Itu yang sampai dengan saat ini aset yang paling berharga dimiliki oleh masyarakat muslimin di Gaza, di Palestina, itu aset kesabarannya. Nggak cukup dengan sabar, saya sabar kok, nggak cukup. Sabar dengan tidak ada makanan, sabar dengan tidak ada air minum, harus seperti itu, ekstra sabar. Tabah, saya tabah insya Allah, nggak cukup. Anda akan melihat anak-anak Anda itu meninggal, tabah nggak? Orang tua meninggal, tabah nggak? Nah itu yang ilhami atau diyakini oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza. Jadi ada ibu-ibu yang sedih, nangis. Lapis-lapis ujiannya itu bertumpuk luar biasa. Saya 13 tahun tidak setegar anak-anak Gaza. Ya. Apalagi teman-teman kita di Indonesia, dalam 1 jam saya yakin tidak akan kuat. Berada di tempat Nggak bakalan kuat. Kita melihat ada ibu-ibu muslimah dengan menggendong 2 anaknya, tidak pernah mengeluh. Yang beliau ucapkan pasti, Alhamdulillah ya Rabb, anak saya sudah selamat. Dalam pikiran kita meninggal kan, mati. Alhamdulillah anak saya sudah selamat. Tinggal ibunya nih, nanti kalau meninggal ada keyakinan dan keimanan gak? Apalagi kita yakin dong mereka justru muhasabah mereka. Muhasabah. Karena kita sangat yakin. Jadi teman-teman, ini ibu yang gendong ini, anak-anaknya sudah meninggal. Dia bilang alhamdulillah anak saya sudah selamat, sudah sampai surga. Tinggal ibunya nih yang masih jadi tanda tanya apakah kelak bisa bersama dengan mereka. Coba bayangkan keimanan seperti apa? Keimanan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala itu ternyata Ustaz tidak hanya menurunkan kiblat pertama Islam dunia Masjidil Aqsa Mubarak di Palestina. Para anbiya tidak hanya mewakafkan tanah Palestina kepada Muslim Palestina, tapi Allah Subhanahu wa taala satu paket dengan generasi bumi Syam Palestina. Penduduknya pun istimewa. Kalau contohnya penduduknya itu keimanannya generasi rebahan atau Palestina kosong. Betul. Gaza kosong. Langsung pasti pergi semua. Karena dengan kita melihat, coba kita lihat sendiri, dalam situasi rumah mereka sudah hancur, mereka berada di depan rumah main bola. Bahkan lubang bom pun dipakai untuk perosotan. Itu yang terjadi. Ini generasi seperti ini kok bisa ya?
apakah memang sudah satu paket diturunkan oleh Allah? Jadi pada saat kumpulan Dan itu fenomena umum, artinya bukan 1-2 orang Gaza yang punya mental seperti itu, dan bukan apa nama kebetulan semuanya semuanya oleh sudah keistimewaan iman. oleh keimanan luar biasa. Gempuran sana sini, terus anak-anak kan bosan di rumah ya, Ya. di rumah. 5 menit saja tidak mendengar rudal, mereka keluar main bola. Ya. Woi, bahaya nih kayak gini kan. Saya bilang anak-anak saya Nusantara, kalian jangan keluar, jangan ikut-ikutan mereka. Saya bilang kayak gitu. Ya, apa insyaallah aman kok. Khawatirnya kan ada serpihan lah, kan yang rudal jatuh itu kan 6 Tidak ton. selalu langsung meledak semua. Dan radiusnya itu 200-300 meter. Bom jatuh, hilang kita semuanya. Apalagi anak-anak kan, seperti itu. Tapi itu salah satu memang realita di jalur Gaza. Anak-anak pun mereka kayaknya sudah dibekali tentang bagaimana caranya kita meyakini namanya takdir. Kalau contohnya takdir kita meninggal pada saat antri air minum, ya sudah, kita belum sempat minum dan meninggal. Tapi itu tidak membuat kita takut mengambil air minum. Oh, nggak bisa. Mereka Nggak boleh. harus. Dalam situasi seperti itu, kalau kita takut dan nggak bisa keluar, kita meninggal dalam rumah. Meninggal dalam rumah. Jadi tetap seperti ibu-ibu nih. Antri roti 5 jam, begitu bagiannya pada saat membayar dan mendekap roti meninggal. Dan kemarin jahatnya adalah juga toko-toko roti, bakery itu termasuk Ditarget. sasaran jemput. Ya. Ditarget pada saat di pagi hari di mana antrian panjang untuk mengantar. Dan itu tidak hanya satu roti di Gaza Utara, terus di Gaza City ada satu pabrik roti orang Kristen, namanya pabrik roti Al-Ahli. Al-Ahli. Iya, pabrik roti Al-Ahli itu punya orang Kristen. Sama dibom juga. Jadi para ngantri dibom. Pada saat mereka antri air minum pun sama seperti itu. Jadi yang kita syukuri bahwa ada saudara-saudara kita di sana itu memperjuangkan untuk maslahat kita juga, Betul. maslahat antum, maslahat penghuni, maslahat muslimin di dunia termasuk yang ada di Indonesia. Ya. Bukan berarti mereka berjuang itu hanya sekedar mempertahankan tanah mereka, rumah mereka, itu bonus. Akan tetapi mereka memperjuangkan itu izzatul Islam dan harga diri muslim di dunia. Setuju. Itu yang sampai dengan saat ini harus kita sadar bahwa sudah 75 tahun berjuang, tidak pernah patah semangat. Kita baru 40 tahun sudah bosan. Kayaknya 40 kita hari. capek, 40 hari kita sudah kayaknya nggak ada. Apa sih selesainya? Bukan hasilnya bro, Iya. bukan hasilnya, tapi semangat kita itu sampai dengan tingkat nanti kita di akhir hayat pun semangat untuk memberikan dukungan kepada Palestina itu jangan sampai menurun seperti itu. Karena teman-teman Indonesia juga harus paham bahwa Palestina ini sudah menjadi takdirnya mereka seperti ini. Dan ada hadis mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ada sebuah kekuatan Muslim dunia muncul di Baitul Maqdis untuk aknafiha. Sekarang itu udah muncul kekuatan itu, Ya. itu mereka pejuang Palestina. Pejuang Palestina. Pejuang Palestina itu luar biasa. Ini menjadi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala buat umat Islam di dunia. Saya dulu pernah di Istanbul mengikuti daurah tentang Palestina. Salah satu pematernya Dr. Nawaf At-Takruri, Ketua HIA Ulama Filistin fil Kharij. Beliau kita itu menekankan satu ayat di akhir kisah Tolong. Walau la daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'din lafasadatil ardh. Kalau Allah tidak menahan keganasan satu kelompok manusia dengan kelompok yang lain, maka bumi ini bisa rusak binasa. Maka pemahamannya adalah kalau Allah tidak menakdirkan ada pejuang Palestina yang terus gigih, berjuang, sabar, teguh, istiqomah, ribat di Masjidil Aqsa, ribat di Gaza, ribat di Asqalan, seperti dalam hadis Nabi SAW, maka sebenarnya bahaya yang ditimbulkan oleh negara penjajah ini tidak cuma untuk Palestina, bahayanya bisa kemana-mana Untuk dunia. untuk dunia. Bahkan secara harfiah mereka menggambar ya, 2 garis di benderanya di antara Magen David atau Perisai Daud itu, yang atas adalah Sungai Nil, yang bawah Sungai Efrat, menunjukkan targetnya bukan cuma Palestina, tapi sebesar itu. Artinya ini seharusnya disadari oleh semua umat Islam di dunia. Mujahidin, pejuang-pejuang di Palestina itu adalah yang mewakili kita semua
untuk berjihad, berjuang di sana, bertahan apapun yang terjadi, mempertahankan yang seperti ini, yang bumi Gaza yang mungkin tinggal secuil kecil di tepi barat yang kemudian sudah tercapik-capik seperti itu, tapi bagaimana mereka terus bertahan supaya kemudian kemuliaan Islam dan juga keamanan umat Islam sedunia ini masih terjaga. Kalau Bang Oni memandang para pejuang ini, apa karakteristik mereka yang mungkin bisa menjadi cermin bagi kita? Kita tidak bisa membedakan mana pejuang dan mana warga sipil. Karena mereka semua mentalnya pejuang. Karena warga sipil itu pejuang itu siangnya mereka bertani, nelayan, pedagang, malamnya kita nggak tahu kemana. Jadi aktivitas yang namanya aktivitas urusan duniawi mereka kerjakan, tapi mereka di malam harinya itu mereka akan berjaga-jaga di perbatasan yang kita kenal dengan kaum para Morabitin. Ya. Kenapa mereka menutup mata? Menutup muka ya, cuma kelihatan mata ya. Itu kenapa? Bukan mereka takut pihak penjajah atau ketahuan identitas mereka, menjaga hati mereka agar supaya tidak satupun orang atau warga Gaza mengetahui bahwa beliau sedang berjuang. Kita kan jaga jangan sampai ria, jangan sampai itu yang memang dijaga, padahal kan mereka sudah paham bahwa musuh mereka jelas, yang mempertahankan sesuatu yang jelas, dan mereka mengorbankan jiwa mereka. Selain dari itu mereka juga harus mengembangkan persenjataan mereka. Jadi mereka orang-orang pintar, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pintar, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang tugas mereka satu-satunya adalah sebenarnya gini, pejuang Palestina dan masyarakat Palestina tugasnya itu harusnya cuma satu, berjuang. Tugas kita memberikan doa dan mensupport mereka. Itu yang kita bagi tugas. Mereka berada di lapangan, kita berada di Indonesia untuk memberikan doa, memberikan support, memberikan dukungan bagi mereka yang sedang berjuang. Jadi para pejuang Palestina ini, kalau kita bertanya, yang antum perjuangkan Islam, soal Islam sudah ada di dada saya, dan itu Allah tahu saya perjuangkan. Dan kami memahami muslimin di Palestina itu punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk berjuang, karena kiblat pertama Islam berdiri di Masjidil Aqsa Barat. Tanah diwakaf oleh mereka, tidak berdebat lagi. Yang kami perjuangkan saat ini pun menjadi bonus adalah memperjuangkan seluruh hak-hak masyarakat Palestina, baik muslim maupun non-muslim. Yang kami perjuangkan itu ya untuk manusia yang ada di Palestina. Itu bonus. Iya. Untuk kewajiban utamanya, kewajiban jihadnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena kan mereka juga cuma tutup wajah yang terlihat matanya saja, ya kan? Itu bagian dari menjaga keikhlasan. Iya, benar sekali. Dan setiap tahun kan kita muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, pasti mengadakan memperingati Isra wal Mi'raj. Betul. Adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dengan demikian jangan sampai ya Ustaz, teman-teman yang ada di sini, umat Islam yang ada di Indonesia, jangan sampai di akhirat kelak nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berjuang hanya 40 hari saja sudah capek, lelah, bosan. Jangan sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Bang Odim, wahai Ustaz Salim Fillah, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum lakukan untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina? Apakah antum hanya berjuang 40 hari terus capek? Ya, umatku itu sudah 75 tahun. Itu yang harus ditekankan. Itu yang membuat kita semakin yakin yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amrihi. Ini Rasulullah mengatakan akan ada, selalu ada di antara umatku tegak, satu golongan yang tegak membela kebenaran, menegakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka. Orang yang khadalahum, ini Masya Allah pilihan katanya Rasulullah itu, orang-orang yang membiarkan mereka, yang tak peduli kepada mereka, yang nyuekin mereka, itu nggak membahayakan mereka. Demikian pula tidak membahayakan mereka man khalafahum, yang menyelisih mereka, yang fitnah mereka, nyinyirin mereka, nggak, sama sekali nggak akan membahayakan mereka sampai Allah menurunkan pertolongannya, mendatangkan urusannya. Saya termasuk yang meyakini min ahli Syam, min murabitin fi Masjidil Aqsa,
wa fi Gaza wa fi Asqalan kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis tentang ribat di Asqalan. Dulu wilayah yang disebut Asqalan itu termasuk wilayah Gaza ini, sehingga ribat di Gaza dan di Asqalan ini berbatasan. Gaza dan Asqalan sekarang bagian dari terjajah ya Pak Manum ya. Itu adalah orang-orang yang istimewa sejak disebut oleh Rasulullah SAW. Dan kalau yang beredar cerita-cerita mengenai untuk menjadi para pejuang yang direkrut oleh Al-Qassam misalnya, atau Saraya Al-Quds, ataupun brigade-brigade yang berjuang ya, Syuhada Al-Aqsa dan lain sebagainya, itu ternyata syaratnya tidak sembarangan. Saya itu 13 tahun. Harusnya sudah sama mereka dong. Iya. Ya tapi ya kayak gitulah. Harus hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Wajibnya itu 17 juz. Minimal 17 juz. Sholat 5 waktu harus di masjid. Karena mereka juga punya mandor ternyata. Ada supervisornya. Ada supervisornya. Ngawasin ya. Tidak hanya antum daftar subiran enggak. Enggak, diawasi terus. Diawasi. Dipantau. Iya, diawasi kehidupan sehari-hari. Terus di masjid seputar tempat tinggal antum, khususnya sholat subuh. Sholat subuh di sana Ustaz. Paling dipantau. Sholat subuh di sana, kalau antum tidak ambil air wudhu di rumah, antum tidak akan kebagian di sholat subuh. Sudah selesai. Antum ngantri nih. Ngantri di sini kan kita ngantri. Kan kita adzan nunggu selesai adzan berberangkat gitu kan. Enggak kebagian. Enggak kebagian. Karena saking antrinya banyak. Padat. Makanya antum udah harus siap air wudhu. Kalaupun tidak sempat, antum harus bawa sajadah untuk sholatnya di tepi jalan di luar. Ya Allah. Keluarnya pun sama. Dan itu tidak cuma 1-2 masjid. Tidak satu masjid, tidak hanya di wilayah Gaza Utara, tapi semua masjid. Rata-rata begitu. Rata dengan tanah. Pada saat persiapan mulai azan pertama sholat Jumat, itu semuanya ditinggal. Yang namanya pekerja di restoran, ownernya, itu semuanya berangkat semua. Masya Allah. Dan biasanya kalau contohnya ada satu aja yang telat, itu langsung ditegur. Lain kali nggak usah kerja di sini ya. Sampai gitu ya? Telat sholat ditegur, lain kali nggak usah kerja di sini. Rezeki antum bukan ada di sini. Ya. Rezeki antum itu dari Allah, makanya kita ke masjid. Itu yang memang menggetarkan para penjajah. Keimanan mereka seperti itu. Dan kita juga mengetahui ada hadis Nabi Muhammad SAW, la tusyaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk mengunjungi 3 masjid. Yang pertama Madinah. Hanya 3 masjid yang Rasulullah tekankan untuk dikunjungi. Bukan berarti masjid yang lain, negara lain tidak boleh. Tidak boleh. Tapi dispesialkan. Iya. Maka Madinah dan Al-Aqsa harusnya di kita itu tidak, ini kan level dan makamnya sama dong, makamnya sama dong. Iya. Maka Madinah dan Al-Aqsa itu harusnya makamnya sama. Sama. Harus kita perjuangan untuk bisa ke sana. Nah, kenapa Palestina itu seakan di nomor 1000 kan salah satu taktik dari pihak penjajah untuk mempersulit siapa saja yang mau ke sana. Seperti itu. Insyaallah. Pada Rasulullah menekankan, ada sahabat bertanya, Rasulullah ceritakan tentang Masjidil Aqsa. Itu adalah masjid yang dibangun kedua kali di muka bumi. Jarak pembangunannya dengan Masjidil Haram hanya 40 tahun. Dan di sanalah para nabi dan para rasul dahulu ya diberikan amanat oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Dia adalah bumi dikesirkannya manusia di awal zaman dan dihimpunkannya manusia di akhir zaman. Masya Allah. Kemudian ya apa yang harus kami lakukan? Kalau kalian bisa, kunjungilah, sholatlah di sana. Kalau kalian tidak bisa, maka kirimkanlah hadiah untuknya. Kirimkanlah minyak untuk lampu-lampunya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk memberi hadiah kepada Masjidil Aqsa. Jadi memang sekecil apapun dukungan kita, terutama doa. Yang namanya donasi itu nomor 1000 dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Masyarakat Palestina juga yakin bahwa rezeki mereka itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita memberikan dukungan donasi sekecil apapun, menggugurkan kewajiban kita, tidak seperti Bang Monim hadir di sana. Antum tidak bisa hadir di sana. Cukup dengan doa dan juga dukungan sekecil apapun itu sangat-sangat bermanfaat bagi saudara. Dalam soal donasi saya mau cerita hal yang istimewa. Bulan Desember 2012 itu kami diutus menjadi relawan dari salah satu lembaga yang ada di Indonesia untuk masuk ke Gaza membawa donasi dari masyarakat Indonesia. Jumlahnya
Kalau ukuran di Indonesia rasanya gede, tapi begitu dibawa ke sana melihat kerusakan yang terjadi setelah serangan penjajah itu, ini kita bawa apa? Ini kecil banget gitu. Tapi yang menakjubkan, waktu itu tahun 2012 bulan Desember, dari amanah yang kami serahkan ke sana, apa yang dikatakan orang Palestina kepada kami, kami terima, karena kami tahu ini dikumpulkan dari rupiah-rupiah yang paling berkah dari seluruh rakyat Indonesia. Tapi bukan hanya kami yang sedang menderita di seluruh dunia Islam. Ini kami terima separuh kami titipkan kepada kalian, berikan kepada saudara-saudara kami di tempat yang lain, di Suriah, di ini yang juga sedang menderita. Itu cuma diterima separuh dikembalikan. Yang lebih bikin trending lagi, pas kami pulang mereka ternyata juga bikin donasi, dikumpulkan, dititipkan kepada kami. Karena apa malunya kita sebagai relawan dari Indonesia ketika itu, Masya Allah. Dan kami pribadi di pondok kami, pesantren masyarakat Merapi Merbabu, kita mengelola 2 buah TK, taman kanak-kanak, namanya kita kasih nama TK Al-Aqsa 1, TK Al-Aqsa 2. Kenapa? Karena bangunnya TK ini, 2 buah ini, dulu sumbangan para pengungsi Palestina di Suriah dan Lebanon ketika erupsi Merapi 2010. Jadi jangan dikira kita yang bantu mereka yang bantu kita, banyak banget gitu ya. Itu yang harus kemudian kita tahu, bahwa kewajiban kita untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina itu ada kewajiban konstitusional. Kita punya konstitusi yang mengamanahkan seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan penjajahan yang sedang dialami bangsa Palestina yang sudah berlangsung 75 tahun ini, penjajahan paling kasat mata. Tidak ada orang yang bisa mengelak untuk menyebutnya sebagai bukan penjajahan. Ada kewajiban sejarah. Kita punya monumen persaudaraan Indonesia Palestina berusia 500 tahun, namanya Masjidil Aqsa di kota yang disebut Kudus. Kota Kudus itu dari kota Al-Quds, karena Sunan Kudus Maulana Ja'far Shadiq itu Al-Maqdisi, aslinya orang Palestina, salah satu dari Wali Songo. Kita punya kewajiban moral dalam sejarah karena Mufti Amin Al-Husaini yang mendukung kemerdekaan, karena pengusaha Palestina yang kemudian memberikan bantuan untuk delegasi yang berkeliling untuk mencari dukungan bagi kemerdekaan Indonesia saat itu. Dan bahkan sampai hari ini, waktu saya datang ke sana pertama kali, kalimat Bang Oni tahu, mereka mengatakan, kalian wahai orang Indonesia yang paling jauh jaraknya dari negeri-negeri Muslim dengan kami, tapi kalian adalah yang paling dekat hatinya dengan kami. Itu. Dan saya merasakan akhlak yang tadi diserahkan Bang Oni, keteguhan iman itu memang merata. Saya merasakan ba'da subuh ada halaqah Quran untuk bapak-bapak di masjid, ba'da asar ibu-ibu dan remaja putri, ba'da maghrib, ba'da isya untuk anak-anak dan remaja putra. Jadi kekuatan mereka itu Quran. Sampai ada seorang yang cerita kepada kami, kalian Indonesia belajarlah kepada kami. Kami dulu meninggalkan Allah, meninggalkan Quran, maka Allah pun meninggalkan kami. Kami dijajah, kami dalam kehinaan, kami melawan dengan senjata seadanya. Ada orang mencari kemuliaan dengan senjata itu, maka Allah hinakan. Ada orang mencari kemuliaan dengan jabatan, Allah hinakan. Ada orang mencari kemuliaan dengan harta, Allah hinakan. Sampai di tahun 80-an, orang yang lumpuh itu namanya Syekh Ahmad Yasin, ngumpulin anak-anak kecil, diajak ngaji, belajar membaca Al-Quran, menghafal, belajar sirah, memakmurkan masjid, sholat berjamaah. Dia diketawakan pejuang-pejuang lain karena beliau berkata, kita akan membebaskan Masjid Al-Aqsa, kita akan memerdekakan Palestina. Jadi Syekh Ahmad Yasin, bagaimana mungkin mau memerdekakan Masjid Al-Aqsa kalau tiap hari cuma ngaji, wiridan, sholat, baca Quran. Tapi beliau istiqomah teguh, dan hari ini generasi yang dilahirkan di Gaza oleh tarbiyah Syekh Ahmad Yasin kita sangat bagus. Waktu jadi relawan Indonesia di sana, ba'da maghrib, ba'da isya itu repot. Karena apa? Kita jadi rebutan di masjid, diajak makan malam di rumah mereka. Rebutan untuk menjamu traktir ya. Traktir biasa. Bang Oni mungkin ada pengalaman waktu itu di Mafi Marmara dengan keadaan yang semencekam itu, bertemu dengan tentara penjajah. Apa yang paling Bang Oni rasakan? Berada di tengah laut dan mereka sudah menguasai kapal itu ya. Kapal itu dibajak oleh sudah dibajak, sudah menembak kami, dan salah satu hal yang memang bisa saya ambil hikmahnya itu, satu gelas air
bisa diminum 200 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, untuk bertahan kondisi saat itu. Tangan kami diikat, tentunya nggak bisa diminum dong. Ya. Diikat. Saya diikat di bagian depan, tugas saya untuk minum. Ngasih minum teman-teman yang lain. Kan sebagiannya tangan di belakang. Iya. Itu di bagian satu gelas air. Dan itu kebanyakan mereka nolak, diduluin saja. Duluin yang lain, Itu luar biasa. Para kita udah depan, kayaknya kita bakalan meninggal ya di sini. Tapi memang di kedepan kayak itu namanya ukhuwah, disatukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kebiadaban yang dilakukan itu sudah menjadi kebiasaan mereka oleh pihak Israel. Itu bohongnya luar biasa. Jadi kayaknya semua kejahatan dikumpulin jadi satu gitu. Dramanya, borong gitu. Dramanya luar biasa. Iya, fitnah-fitnahnya luar biasa. Buzzernya luar biasa. Itu udah kayak watak mereka seperti itu. Nah, jadi ya untuk pejuang Palestina pun mereka sudah paham seperti itu. Apapun yang dilontarkan, kami tetap berpegang teguh bahwa kami tidak akan membalas mereka dengan keburukan dan tidak diajarkan untuk berbohong. Yang pertama, yang kedua, pejuang Palestina itu dengan memegang senjata berhadapan dengan warga sipil, sandera mereka mengatakan bahwa agama kami tidak diajarkan untuk menyakiti warga sipil. Jadi kamar mandi tahanan itu mereka yang bersihin. Itu sesuai dengan kesaksian tahanan yang dilepas itu ya. Tahanan Israel lepas itu. Bahkan tahanan yang lepas itu mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Terima kasih sudah melindungi nyawa manusia. Ya, makanya dengan adanya informasi ada bersembunyi di belakang anak-anak, dusta semua. Itu mujahidin, pejuang tidak seperti itu melakukan seperti itu. Karena mereka berjuang juga atas landasan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka juga sangat yakin bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan karena kepintaran kita, tapi semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau contohnya kita berhasil memproduksi rudal, RPG, ada pasukan para layang, kalau bukan Allah menggerakkan, nggak mungkin para layang terbang. Nggak logis dong. Benar. Nggak logis. Itu betul-betul pertolongan Allah yang luar biasa. Warga Palestina khususnya di Gaza itu, mohon maaf, mereka bukan orang miskin. Ya. Dimiskinkan. Iya. Mereka bukan teroris, diteroriskan. Ya. Mereka bukan pemberontak, tapi sebaliknya mereka berjuang membela tanah Palestina. Sebenarnya kasusnya sama dengan dulu kita berjuang kan juga dilabeli macam-macam. Bung Tomo, Pak Dirman gitu ya kan, itu labelnya juga macam-macam. Di Palestina itu orang Palestina dengan menunjukkan nasionalisme atau cinta Palestina diperkarakan masuk ke penjara. Itu termasuk kena delik hukum ya? Kena. Apalagi di tepi barat. Makanya prinsip mereka di Gaza di Palestina itu tidak melawan saja atau diam saja, ditindas apalagi melawan. Sekalian. Tidak ada pilihan kecuali melawan. Jadi seperti kemarin pas distribusi bantuan, seperti kata antum, wah semangat banget nih memasak, terus distribusi dalam situasi terjadi gempuran. Tapi distribusi bantuan itu, Pak Ustadz, kalau keluar dari rumah itu sudah langsung pamitan. Mungkin nggak akan pulang. Meninggal. Ya. 99% relawan kita. Saya bilang ke istri saya, doain ya, kata istri saya, udah tenang aja, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau balik. Kalau nggak balik, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang penting baca Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah. Pulang nggak? Kalau nggak pulang ya sudah takdir Allah. Pada saat distribusi ke anak-anak itu salah satu kalimat yang dilontarkan, wahai Indonesia, nggak usah repot-repot, cukup dengan mengingatkan. Sampai teman-teman, seperti itu ketulusan mereka. Jadi kalau ada orang Indonesia mengatakan kami ingin bekerja bersama kalian, cukup doakan kami. Bismillah, kami akan berjuang. Kalian mendoakan kami, doa kalian dari negeri yang jauh adalah doa yang insya Allah tembus ke arsy Allah SWT. Jadi kalau kita sampai nggak doain, bakhil sekali kita, pelit sekali kita kepada para pejuang luar biasa. Silahkan. Ya,
Nah itu maka kayak gini. Sekarang. Jadi generasi Sam itu tidak terbiasa buka tangan, memberi justru. Tapi karena situasi saat ini terpaksa kadang mereka terima bantuan itu menutup wajah mereka agar supaya tidak terlihat bahwa ada rasa malu untuk menerima. Tapi teman-teman, bagi lembaga di Indonesia saat ini di Gaza itu oke lah, kita harus memahami bahwa jangan terlalu mengajar yang namanya dokumentasi untuk laporan kita. Harus dipahami. Ini teman-teman lembaga harus dipahami juga saat ini distribusi lancar, situasinya, kondisinya adalah tidak ada jaringan internet. Jadi sudah distribusi nih, sudah distribusi harusnya cuma 2 hari saja sudah bisa kirim bahan, tapi tidak ada internet. Tidak ada internet, karena tidak ada listrik. Tidak ada komunikasi. Jadi mohon dipahami amanah dari teman-teman di Indonesia sampai dan harus dipahami kalau contohnya para donatur nanya dokumentasinya mana, mohon dipahami kalaupun ada sudah kami langsung kirim. Tapi kan mereka di sana pun kita nggak tahu kan distribusi itu hidup mati, kita juga harus yang mendokumentasikan saja bertaruh nyawa kok. Benar saya, benar. Kita distribusi itu mereka keluar dari rumah dalam situasi buru-buru, kita juga pendistribusian dalam situasi buru-buru. Dalam situasi kondusif kita distribusi mungkin sekitar 20 menit di lapangan. Dalam situasi seperti ini cukup 1 menit. Datang, taruh, pergi. Datang, taruh, pergi. Makanya bagi seluruh lembaga atau para donatur atau mitra antum juga tolong dipahami kalau contohnya tim kita yang ada di sana belum maksimal untuk distribusi. Ya sangat harus dipahami karena semuanya bertaruh nyawa di dalam perjuangan yang luar biasa. Baik Bang Onim, ini mohon maaf agak pribadi. Dulu ketika di Gaza memutuskan untuk menghibah seorang wanita Palestina menjadi pendamping hidup, awal ceritanya gimana? Apa ya sebenarnya? Saya itu tidak berkeinginan, tidak punya niat untuk menikah di sana atau tinggal di sana. Dari tahun 2009, 2010, setelah 2011 baru ingin berikhtiar, itu pun tidak yakin. Saya bilang kalau ada jodoh di sini, ya sudah ditentukan Allah SWT. Jadi saya itu bertaaruf, selalu jujur dan mengatakan bahwa saya ini sebagai relawan yang uang makan dalam 1 bulan $70, sekitar 1,7 juta, $80 sekitar. Saya kerjanya ya program rumah sakit Indonesia dan saya tinggalnya di Halmahera Utara. Kalau kita dari Jakarta masih jauh sekali. 3 kali dari sini atau naik kapal 1 minggu kan? Iya. 10 hari ya kalau nggak salah. Begitu sampai Ternate naik speedboat lagi, terus naik ojek lagi, terus naik baru sampai rumah. Saya berpelakang seperti itu kepada keluarga di sana. Muslimah di Gaza yang saya ta'arufin. Iya. Jadi bukan cuma 1 kali ditolak pertama, kedua ditolak, pertama, ketiga tolak. Yang sekarang ini saya ta'aruf yang ke-7. Allahu Akbar. Teman-teman jangan putus asa, yang baru ditolak 3 kali masih ada penolakan berikutnya. Dan setelah menikah itu uang makan sekitar berapa ya? 300.000 rupiah masalah dirupiahkan. Alhamdulillah dapat istri yang sabar dan memahami, yang mau diajak berjuang. Ini penting nih kalau cari istri yang mau diajak berjuang. Karena beliau juga yakin bahwa rezeki saya bukan dari Allah, dari Allah. Iya. Tapi tiap bulan tak dikasih. Jangan jadi dalil ya. Gitu ya. Tadi Anti bilang rezeki bukan dari saya. Terus kok minta saya? Bukan kayak gitu rumusnya. Nggak gitu konsepnya. Iya seperti itu. Jadi alhamdulillah menikah. Di negara Arab termasuk di Palestina itu mahar yang dipatok tinggi. Salah satu mahar yang dipatok tinggi untuk menghindari perceraian. Iya. Bayar di muka 35 juta rupiah, belum termasuk nanti kita isi perabotan sekitar 35 juta rupiah. Nanti takhir, kalau contohnya la sama Allah terjadi perceraian itu bisa dibayar $4.000 lebih dari 55 juta.
Oh, itu untuk menjaga rumah tangga, jadi Iya. ada aturan yang. Jadi kalau contohnya sama Allah terjadi perceraian, antum harus bayar. Tapi biasanya di sana itu kalau ada masalah, nah ini saja kita lanjut aja deh, nggak usah. Iya. Waktu itu. Susah banget. Jadi saya waktu itu saya bilang ke ibu mertua saya, uang saya terkumpul setelah jual kambing 17 ekor baru dapat sekitar 3,7 berapa, karena murah kan di sana. Iya. Belum masuk. Belum cukup. Iya, tarangin dulu lah gitu. Oh gitu ya. Kayak gini ya. Alhamdulillah terkumpul dan masih ada hutang sebenarnya. Masih ada hutang, tapi setelah pernikahan 2-3 tahun saya tanya, ada duit, saya bilang saya mau bayar. Masya Allah. Kata istri saya, kan haknya istri ya. Itu ya. Iya, ya. Saya bilang ke istri di depan bapak mertua, ibu mertua, saya mau bayar. Kata mereka, kami tidak pantas untuk menerima uang dari antum karena apa yang antum persembahkan di sini itu menjadi mata dan telinganya Indonesia dibandingkan yang uang tersebut tidak ada banyak. Oh gitu, jadi saya masukin aja. Alhamdulillah. Jadi Bang Oni ini sempat jadi wartawan ya di sana. Saya ya? TV One sama Metro TV selama 4 tahun. Koresponden ya berarti ya. Kontributor. Ya, Setelah iya, itu iya. lebih ke bebas sekarang. Ya, Alhamdulillah alhamdulillah. semua bisa. Jadi saya mendirikan kantor berita di Gaza, namanya udah hancur kantornya, kantor berita Suara Palestina. Suara Saya Palestina. mempekerjakan jurnalis yang ada di sana. Jadi alhamdulillah kita punya tim ada sebelum terjadi peperangan cuman sekitar 69. Sekarang sudah nambah, sudah 90 karena harus menambah. Justru nambah. Harus menambah tim Allah. di Gaza Utara, tim sendiri. Kalau mereka disikap meninggal, Iya. masih ada kita tim yang ada di Gaza Tengah. Allah. Kalau di Gaza Tengah meninggal, masih ada di kota Gaza, Gaza Di kota City. Gaza City. Dan kalau ada di sini meninggal, masih ada di Gaza Selatan. Itu strategi yang harus kita tanamkan untuk tinggal di wilayah jalur Gaza. Jadi harus ada Backup. harus strateginya seperti itu, harus supaya amanah ini tetap terjaga. Jadi kantor berita ini tetap berjalan meskipun kantor sudah hancur. Kantor yang hancur mereka tetap kerja dari Masya rumah Allah, Masya seperti Allah. itu. Alhamdulillah sekarang dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama namanya Filistin Indonesia, Masya Allah. bisa 2 bahasa, Arab dan juga Indonesia, bisa nulis Indonesia dan bahasa Arab. Dan alhamdulillah daya ingatnya bukan ikut bapaknya, ibunya. Ya Allah, ya. Satu hari alhamdulillah bisa 2 halaman dihafal loh, Hafal. dihafal. Satu hari itu udah terbiasa. Jadi sebelum ke sekolah itu mampir dulu ke halaman tahfizul Quran. Ya. Sebelum Biasa ke di sekolah. sana. Sebelum ke sekolah. Biasa, Masya Allah. Datang dulu 1 jam di sana, setor dan hafal Pekerjaan, ayat baru ya. ke sekolah. Begitu pulang ke sekolah lapor ke ibunya. Saya hafalnya sekian di depan saya tanya surat apa hari ini? Oh ini. Dihafal lagi yang baru. Besok lagi seperti itu. Secara umum anak-anak Gaza seperti itu pendidikan. Daya ingatnya luar biasa. Hmm. Dan mayoritasnya memang mereka orang cerdas. Makanya saya katakan bahwa orang Palestina itu dimiskinkan, mereka cerdas. Mereka cerdas. Jadi kata mereka harusnya kami ini tidak pantas menerima bantuan. Kalau tidak ada penjajahan, salah satu negara terkaya di Timur Tengah, Palestina, karena ada Masjidil Aqsa. Coba kita lihat Makkah dan Madinah, kayaknya luar biasa kan? Iya. Kalau tidak terjajah, Pasti. kita tidak bisa tiap bulan Berkunjung. berkunjung ke sana. Mereka yakin bahwa isu Palestina itu akan berlanjut sampai dengan tingkat batu pun akan berbicara, pohon pun akan berbicara. Ini luar biasa. Ini kita baru 40 tahun. Wah, media sosial 40 saya hari, sudah 40 hari diberi berarti. 40 hari. Wah, media saya udah dapat peringatan. Mereka di sini kita peringatan itu mereka kalau kita main media sosial itu Saya postingan sudah di take down 4 kali, sudah kena shadow ban. Oh, iya. Parah. Tapi bismillah, lanjut terus insya Allah. kita di sini peringatannya di media sosial bahwa video ini dihapus karena melanggar. Ya, Kalau mereka di sana peringatannya dengan mudah. jangan ngomong. Jauh banget. Itu Subhanallah. ujian mereka itu, wah kalau logika manusia kayaknya mereka bukan manusia kayaknya. Bisa seperti Keimanan seperti itu. keimanan itu luar biasa. Itu yang menjadi menggetarkan pihak penjajah,
yang walaupun kita lihat saat ini hancur-hancuran, mereka sadar bahwa untuk meraih kemenangan ada pengorbanan. pasti. Ada pengorbanan. Ya, seperti itu yang dirasakan saudara-saudara kita di Bekasi. Jadi alhamdulillah saat ini Bang Onim sama anak istri, karena anak-anak saya itu sekolahnya pun sudah hancur mungkin karena tidak bisa diakses. Yang pertama, yang kedua hilang kontak dengan gurunya dan anak-anaknya, kan sebagian dari murid sudah meninggal. Kalau kita lihat anak-anak yang dibantai, salah satu 50% mungkin. Salah satu taktis strategi dari penjajah itu menghabisi anak-anak supaya tidak ada generasi. Allah punya rencana. Salah satu taktik dari pihak penjajah itu wanita yang sedang hamil dibantai agar supaya perempuan Palestina tidak lagi melahirkan generasi. Tapi 2020 kemarin pada saat terjadi peperangan 300 meninggal, yang lahir di rumah sakit 5.600. Allahu Akbar. Rencana fertility rate-nya Gaza itu termasuk yang paling tinggi. Ya, angka kesuburan ibu-ibunya paling tinggi dan juga tingkat literasinya juga paling bagus. Bahkan di Timur Tengah, Gaza itu termasuk yang rasio dari orang yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah penduduk tertinggi. Ya. Luar biasa. Jadi Allah punya rencana, walaupun rencana buruk dari pihak penjajah itu, maka Allah khairul makirin. Itu yang mereka yakini. Jadi saya katakan, apa kalian tidak mengungsi kami ini? Jadi ternyata warga Gaza itu jumlah populasinya 2,3 juta. 2,3 juta. 79 sampai 80% hidup di bawah garis kemiskinan. Dan warga Gaza 7%-nya itu mereka berasal dari pengungsi berasal dari wilayah tepi barat. Tepi barat terjajah. Dari Askelona, dari Berseba, mereka datang di Gaza 70%. Kata mereka, kami baru selesai diusir dari sana, tinggal di Gaza. Sekarang kamu mau diusir lagi? Oh enggak, sampai ke tingkat nanti ruh kami diangkat. Kami akan di sini. Ada nasyidnya ya. Saufana wa biasa. Jadi ini untuk memperlihatkan fertility rate di Gaza. Tahun 2012 itu penduduk Gaza baru 1,5 juta. Sekarang 2,3 juta. Kita bisa bayangkan rencana Allah yang luar biasa. Insya Allah Allah jadikan mereka ahlul zuhur, ahlul riba, dan insya Allah kita terus berdoa, kita terus mensupport apa yang bisa kita lakukan. Jangan berhati lemah, jangan merasa kalah. Ini yang harus dikeluarkan oleh negara penjajah setiap hari untuk membiayai perangnya itu 260 juta sampai 300 juta dolar per hari mereka. Kerugiannya berarti sampai hari ini mereka ngeluarin duit untuk menyerang saudara-saudara kita itu sudah 12 miliar dolar. Kemudian mereka kerugian setiap hari karena ekonomi yang mandek, wisata mandek, ya perdagangan mandek, ini sudah sampai 600 juta dolar per pekan. Itu artinya di pekan ke-7 ini mereka sudah kehilangan sekitar 600 kali 7, 4,2 miliar dolar. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan support dari negara-negara barat yang ngasih dana ke mereka, ngasih senjata ke mereka. Dan insya Allah kita juga percaya Allah punya makar. Di negara-negara itu rakyatnya sudah mulai protes. Pasti keberatan pajaknya diambilin buat cuma-cuma dipakai untuk membiayai genosida yang luar biasa ini. Insya Allah kemenangan itu dekat. Makanya tadi Bang Onim bilang kita akan terus bersuara. Masa nanti batu-batu bicara, kita malah diam dari sekarang. Sangat tidak fair. Dan insya Allah seperti kata Abu Ubaidah yang jadi banyak fans sekarang di Indonesia, Masya Allah, mendesar opa-opa Korea, jaga wudhu kita, insya Allah kita segera salat di Masjidil Aqsa yang merdeka. Terima kasih hadirnya Bang Onim. Iya, sama-sama sekedar tambahan bahwa banyak, insya Allah. Warga Gaza dan Palestina itu mereka sudah terbiasa rumah mereka hancur akan dibangun kembali di tanah yang sama. Insya Allah. Perkebunan atau buah zaitun mereka digusur, mereka tanam kembali. Tanam lagi. Ada yang meninggal, dilahirkan kembali. Itu yang menjadi salah satu pesan yang paling penting buat kita umat Islam yang ada di luar, bahwa mereka sedang sibuk berjuang. Apa yang kita lakukan saat ini? Mereka makan untuk berjuang. Kalian saat ini airnya sulitnya luar biasa, bahkan sampai ke tingkat air hujan tergenang di aspal, diambil, diserap.
kita apa yang kita lakukan saat ini. Tidak cukup dengan air mata sebenarnya untuk saudara-saudara kita di jalur Gaza. Kedepankan yang namanya doa, itu yang paling penting buat saudara-saudara kita di Gaza. Karena dengan doa kita minta kepada Allah SWT diturunkan keberkahan, diberikan kegembiraan. Jadi saya itu sebelum tidur kami sudah ambil air wudhu. Sebelum tidur kami sudah bersyahadat. Karena belum tentu besok pagi kami akan bertemu dengan terik matahari. Itu yang kami lakukan. Jadi pada saat situasi seperti itu kami itu ya tawakal, tapi tetap berusaha. Contohnya kalau tidak ada makanan harus cari di luar. Jangan pernah ada di rumah saya karena kepanikan. Panik boleh, tapi jangan terlalu kepanikan tersebut sampai menguasai kita. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa, distribusi bantuan seperti biasa. Ya itu memang salah satu keyakinan dan keteguhan iman dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi mungkin di sini ada oknum tertentu di Indonesia yang sengaja untuk menggiring opini bahwa jika tidak terjadi penyerangan 7 Oktober maka tidak akan terjadi pembunuhan terhadap warga Gaza. Itu pemahaman yang sempit dan sangat tradisional. Iya. Jadi bukan dimulai 7 Oktober, bukan. Ini penjajahan sudah 75 tahun. Jadi sebelum 7 Oktober, sebelum 1 tahun lalu, sebelum 2 tahun lalu, sampai dengan sebelum 75 tahun, 74 tahun yang lalu, itu mereka tidak punya hak. Kalau kita Indonesia kan memberikan dukungan sesuai dengan penjajahan di atas dunia. Saat ini masih terjajah. Harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Sekarang ini tidak ada kemanusiaan dan pri keadilan, tidak ada kemanusiaan. Makanya kita bergerak itu memang juga ada landasan perintah amanah konstitusi. Betul. Ya. Terima kasih Bang Onim hadirnya di Menjelajah Budaya Meneguhkan Makna Salim Afifah Official. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu rezeki lagi kita akan berbincang dengan Bang Onim. Kali ini Bang Onim sudah siap-siap balik ke Gaza, pokoknya berjuang lagi. Saya tinggal di Gaza, aktivitas saya di Gaza, dunia saya di Gaza. Insyaallah. Lifestyle saya di Gaza, dan kalau contohnya dalam 1 pekan kemudian kondusif peperangan berhenti, saya pulang. Insyaallah kita doakan selamat untuk Bang Onim, selamat untuk seluruh warga Gaza, insyaallah, dan mudah-mudahan kita segera berkumpul di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.